Perkenalkan, nama saya Nanda Dwi. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang model transportasi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian model transportasi. Persoalan transportasi merupakan salah satu persoalan dalam program linear. Dalam hal ini, persoalan transportasi berhubungan dengan persoalan bagaimana meminimumkan biaya atau ongkos transportasi atau pengiriman barang dari berbagai sumber atau pabrik ke berbagai tujuan atau pasar, di mana jumlah persediaan dan jumlah permintaan diketahui. Selain berhubungan dengan biaya pengiriman barang, model transportasi juga berhubungan dengan jumlah barang yang akan dialokasikan masing-masing sumber atau pabrik ke masing-masing tujuan atau pasar. Dalam hal ini, perusahaan harus mampu melakukan penjadwalan pengiriman barang yang optimal dalam rangka meminimumkan biaya pengiriman. Selanjutnya, ada formulasi model transportasi. Secara sederhana, model transportasi dapat diformulasikan dalam bentuk program linear sebagai berikut. Perusahaan akan menjamin bahwa jumlah barang yang dikirim dari gudang atau pabrik tidak akan melampaui kapasitas produksi. Sedangkan pembatasan permintaan menjamin bahwa jumlah barang yang dikirim akan dapat memenuhi kebutuhan minimum permintaan pasar. Berikut ini ada 3 bagian formulasi model transportasi. Yang pertama, bentuk standar model transportasi. Formulasi standar model transportasi adalah sebagai berikut. Yang kedua, bentuk non-standard model transportasi. Bentuk non-standard model transportasi terjadi jika jumlah penawaran tidak sama dengan jumlah permintaan. Jika hal ini terjadi, maka penyelesaiannya harus terlebih dahulu dikonversikan menjadi bentuk standar dengan menggunakan suatu variabel tambahan yang dinamakan dengan variabel dummy. Pertama, jika jumlah persediaan lebih besar dari permintaan, di mana jika kondisi ini terjadi, maka bentuk standar dapat dibuat dengan menambahkan jumlah permintaan pada tujuan yang dinamakan dengan dummy demand, agar jumlah persediaan sama dengan jumlah permintaan. Biaya alokasi dari dummy demand adalah 0. Yang kedua, jika jumlah permintaan lebih besar dari persediaan, di mana jika kondisi ini terjadi, maka bentuk standar dapat dibuat dengan menambahkan jumlah penawaran pada sumber yang dinamakan dengan dummy supply. Agar jumlah persediaan sama dengan jumlah permintaan, biaya alokasi dari dummy supply adalah 0. Yang ketiga, karakteristik model transportasi. Karakteristik model transportasi sebagai berikut. Yang pertama, kuantitas atau banyaknya persediaan pada setiap sumber atau pabrik atau gudang dan kuantitas permintaan atau pasar bersifat konstan. Kedua, biaya per unit untuk pengalokasian barang atau komoditi dari setiap sumber atau pabrik atau gudang bersifat konstan. Tujuan utamanya adalah pengalokasian barang dari sumber ke tujuan yang meminimumkan biaya total. Yang ketiga, seluruh persediaan dan permintaan bersifat bilangan integral. Selanjutnya, menjelaskan tentang penyelesaian model transportasi. Pertama, membentuk tabel awal model transportasi yang seimbang atau tabel standar. Syarat tabel awal transportasi yang seimbang atau standar adalah jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Jika tidak seimbang atau tidak standar, maka perlu ditambahkan dummy variabel
dengan biaya 0, yaitu 1. Jika D lebih besar dari S, maka perlu ditambahkan dummy supply. Yang kedua, jika D lebih kecil dari S, maka perlu ditambahkan dummy demand. Yang kedua, yaitu menentukan basic feasible solution atau alokasi feasible awal atau tabel awal yang feasible. Syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan tabel awal yang feasible atau basic feasible solution adalah sebagai berikut. Metode yang digunakan untuk menentukan basic feasible solution adalah: pertama, metode Northwest Corner Rule atau NWCR. Yang kedua, metode biaya minimum atau less cost. Yang ketiga, metode VAM atau Vogel Approximation Method. Pertama, metode Northwest Corner Rule atau NWCR. Berikut ini merupakan langkah-langkah penyelesaian metode Northwest Corner Rule. Kedua, metode biaya minimum atau less cost. Berikut ini merupakan langkah-langkah penyelesaian metode biaya minimum. Ketiga, metode Vogel Approximation Method atau VAM. Berikut ini merupakan langkah-langkah penyelesaian metode Vogel Approximation Method. Terakhir, yaitu melakukan pengujian optimalisasi. Metode yang digunakan untuk menentukan pengujian optimalisasi ada dua, yaitu: pertama, metode stepping stone. Yang kedua, metode MODI atau Modified Distribution Method. Pertama, metode stepping stone. Berikut ini merupakan langkah-langkah penyelesaian metode stepping stone. Yang kedua, metode Modified Distribution Method atau MODI. Pembentukan metode ini didasarkan pada bentuk dual dari masalah metode transportasi apabila diformulasikan dalam program linear. Dalam metode ini, ada dua variabel yang akan menjadi fokus dalam alokasi produk dari sumber ke tujuan, yaitu: berikut ini merupakan langkah-langkah penyelesaian metode Modified Distribution Method. Terakhir, menjelaskan tentang model transportasi yang tidak standar atau tidak seimbang. Bentuk non-standar model transportasi terjadi jika jumlah penawaran tidak sama dengan jumlah permintaan. Jika hal ini terjadi, maka penyelesaiannya harus terlebih dahulu dikonversikan menjadi bentuk standar dengan menggunakan suatu variabel tambahan yang dinamakan dengan variabel dummy. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh yang berkaitan dengan model transportasi.
Baik, sekian penjelasan dari saya tentang model transportasi. Terima kasih.